Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh bersuka kita sore hari ini boleh berada kembali di tempat ini. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersuka cita untuk Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus. Selamat sore Bapak yang baik. Sungguh kami bersuka cita Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami bahagia Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau, yang selalu ada di saat kami lemah, di saat kami kuat, saat kami senang, saat kami susah Tuhan. Sore hari ini kami datang ke tempat ini untuk membawa ucapan syukur kami kepadamu untuk setiap hal apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mau naikkan syukur kami, sebab kami percaya Tuhan kami selalu baik dan terus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita untuk-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memujikan Yesus, Dia sahabat kita. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Bersama hidup yang kupilih, hidup yang kupilih. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan
Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau masuk lebih lagi. Rasakan Tuhan ada di dekat kita. Bahwa setiap kami Tuhan untuk mendekat kepadamu Bapa. Wajahku mendekat padamu ya Tuhan.
waktu juga untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang tepat. Kita mau belajar pujian ini Bapak Ibu Saudara. Biar pujian ini menjadi iman dan menyertai hari-hari kita. Katakan pada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Bahkan Dia menjawab lebih dari yang lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat. Melihat Engkau jadikan semua Tuhan. Melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kami percaya akan setiap kebaikan-Mu. Kami yakin akan setiap rencana-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang meleset bagi kami semua. Pasti digenapi. Untuk itulah kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dan untuk itulah
Bila kami hadir sore ini di tempat ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah syukur, pujian, penyembahan kami jadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami sebentar belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita silakan duduk. Baik, shalom dari dalam Tuhan. Bersyukur berjumpa minggu ketiga hari ini, dan kita akan membahas kembali, meneruskan firman Tuhan yang disampaikan pada minggu yang pertama. Dengan hari ini kita punya tema melekat pada Allah. Kita judulnya kita baca bersama-sama 2, 3, melekat pada Tuhan. Saudara, kita akan memasuki tema ini untuk mengantarkan di tema fokus on God pada mulai Desember yang akan datang, sebelum diawali dengan menyambut Natal. Dan kita akan bersama-sama untuk memahami bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu yang tepat menurut waktunya Tuhan. Seperti tema kita di tahun yang lalu di Find Breakthrough, saya berharap kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang akan kita saksikan nanti di awal tahun. Gereja kita menikmatinya walaupun mungkin bukan secara materi, tapi kita melihat terobosan-terobosan yang begitu luar biasa yang Allah nyatakan bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bagi tempat di mana kita berada. 29 kita akan main juga melayani di sebuah ratusan wartawan yang kumpul di Kaliurang. Lalu setelah itu kemarin saya dapat berita lagi, bagaimana kalau wayangnya siap-siap ke Sentul. Waduh, saya bilang enggak apa-apa, kalau memang Tuhan izinkan. Tarifnya berapa? Waduh, misi mah gak ada tarif, terserah. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, di mana kita Tuhan izinkan untuk semakin diperluas. Dan saya yakin ini bukan karya kita, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Pada hari yang sama saya menikmati berita tentang apresiasi. Pada hari yang sama Tuhan juga berikan SK dari kementerian untuk diresmi menjadi dosen diakui oleh negara. Dan kemarin pada hari berikutnya saya disuruh memilih, ada beberapa pilihan, dikasih kartu wartawan. Langsung tanpa harus ujian, tanpa diklat, kartu pers. Mau pilih persnya atau pilih responden, atau apa jadi dewan penasihat media kami saja. Waduh, saya bilang ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sekolah di kampung, dari kampung jalan kaki kok bisa untuk Tuhan kemudian dipercaya. Belum pernah ketemu dengan orangnya tapi udah tawarkan itu. Nah, saudara dikasih dalam mengapa? Karena Tuhan ingin mendirikan satu perbedaan sebenarnya kepada kita. Tuhan tidak hanya sekedar memanggil kita, tetapi Tuhan ingin kita menjadi pembeda. Dari mana ayatnya? Ketika Tuhan bilang, kamu adalah seperti kota yang di atas bukit. Saudara, di kota yang di atas bukit, ketika siang itu tidak begitu jelas, tapi waktu dunia menjadi kegelapan di sekelilingnya, maka kita akan melihat perlahan mulai redupnya matahari, sampai pada malam hari kita akan melihat keindahan-keindahan yang terjadi di atas bukit itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa, yang awalnya tidak bisa kita lihat, tapi pada waktu sekelilingnya gelap, Tuhan menunjukkan satu cara yang berbeda, supaya anak Tuhan itu punya pembeda, menjadi pembeda di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Nah, kita akan membaca firman dari Keluaran pasal 8. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Yang sini kok goyang-goyang ya. 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada tempat terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan pemperbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Mujizat atau pertama, tulah pertama, kedua sudah dilalui. Lalu ini masuk pada tulah yang ketiga tentang lalat pikat. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kita terjadi bahwa Goshen itu kan sebuah delta di antara muara Sungai Nil. Tempatnya begitu subur dan umat Tuhan ada di sana semuanya. Dan ketika semua mengalami gejolak, mengalami malapetaka, mengalami krisis, saudara perhatikan Goshen ya, bukan Goshen ya.
terhindar dari masalah, terhindar dari tulah, terhindar dari malapetaka. Mereka ada di Mesir, tempat itu di Mesir, tetapi tempat itu dihindarkan oleh Tuhan, dibedakan oleh Tuhan, tidak terkena malapetaka. Artinya apa? Mutulah boleh terjadi, persoalan terjadi, masalah boleh terjadi, tetapi Goshen itu menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Ini ketika mereka sudah berada di tanah Goshen. Sebelumnya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, selama mereka ada di bawah tiang awan, kalau siang hari dan di bawah tiang api pada malam hari, maka tidak ada satu kekuatan dari luar yang mampu menyentuh kehidupan mereka. Mereka juga menikmati pemeliharaan yang sempurna sepanjang mereka taat dan tetap ada di bawah tiang awan dan tiang api. Nah, inilah perbedaan Goshen dengan Mesir. Inilah perbedaan, saudara, yang kita bisa melihat. Resesi boleh terjadi, kekhawatiran boleh terjadi, malapetaka boleh terjadi, tetapi bagi orang yang hidup di tanah Goshen, saudara, di tanah penggembalaan, Tuhan menjanjikan akan selalu ada perlindungan, ada perbedaan, dan ada damai sentosa di tempat yang namanya tanah penggembalaan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, walau 1000 lebah di kiri dan 10.000 lebah ada di sebelah kanan, Alkitab mencatat, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bukankah ini suatu janji yang sangat istimewa bagi kita? Kita memiliki tema tahun depan Tuhan berikan adalah fokus on God, fokus pada Tuhan. Ini yang Allah berikan. Kenapa Tuhan izinkan ini? Saudara, tahun 2023 itu bukan tahun yang gampang untuk kita lalui. Mungkin COVID-nya sudah mulai menurun, walaupun hari ini naik lagi akhir bulan ini. Karena banyak orang flu, pilek, diperiksa ya bisa saja kemudian reaktif. Ya, saya sih tetap yakin saya tidak mungkin positif, karena saya laki-laki. Saudara perhatikan, kita gak akan mungkin perhatikan. Tahun depan bukan tahun yang gampang. Gereja Bethel Indonesia saja persidangannya yang harusnya dimulai bulan April maju di bulan Januari. Mengapa? Karena sudah mulai tahun politik. Sinode harusnya Oktober itu adalah sudah penetapan capres dan cawapres. Itu berarti gejolak akan mulai dari awal. Mulai ada penetapan calon legislatif, kemudian terus kampanye, pemilu, setelah pemilu pemilihan presiden, wakil presiden serentak dengan pemilihan bupati, wali kota, dan juga gubernur. Ini bukan tahun yang gampang, yang ini akan melibatkan semua stakeholder yang ada di negeri ini, penduduk negeri ini, dan tentu dari semua aspek kehidupan kita masih bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Apakah ekonominya akan jalan, sementara di sisi lain bangsa Indonesia sedang mendapatkan serangan yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena mereka banyak yang tidak suka dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang. Kenapa? Eropa sangat dirugikan dengan kebijakan pemerintahan kita. Mengapa dirugikan? Karena dulu ekspornya itu adalah barang mentah, sekarang mereka harus beli barang yang sudah jadi. Kalau dulu ke Kanada dibawanya adalah pasir mentah dari Ambon, dari Papua juga ke Amerika, sekarang harus di-shelter dulu, dibersihkan di Indonesia. Sehingga mereka tidak mendapatkan tanahnya, tidak mendapatkan mungkin nikelnya, tidak mendapatkan tembaganya, hanya mendapatkan emasnya saja. Mereka dirugikan dengan kebijakan ini. Sawit, semua mereka merasa dirugikan. Gejolak yang ada perpolitikan ini akan mengakibatkan bangsa ini sebenarnya berada dalam kondisi yang harus membutuhkan doa dan dukungan umat Tuhan. Nah saudara, dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Ayo kita belajar fokus on God. Mengapa? Karena Tuhan mau kita ini menikmati perlindungan yang sama seperti yang terjadi di tanah Goshen. Apa itu Goshen? Tempat apa itu Goshen? Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Goshen ini menjadi tempat yang istimewa, bukan karena letaknya di delta, di muara sungai Nil saja. Sebenarnya tempat istimewa. Mengapa? Karena ada banyak masalah, ada banyak malapetaka, ada 10 tulah yang terjadi, tetapi Goshen selalu terlindungi. Artinya apa? Bahwa Goshen ini menjadi fokusnya Tuhan.
Gosen ini menjadi tempat fokus Tuhan, meskipun Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, tetapi ada pandangan khusus yang Allah berikan kepada Gosen. Ada pandangan khusus yang Allah berikan kepada Gosen, di mana Gosen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Ada orang yang alergi mendengar kata Israel, sebab sebenarnya Israel itu kan sebutan kepada Yakub setelah dia bertobat, betul-betul hidupnya berserah kepada Tuhan. Ketika Yakub bergumul dengan Allah, sebelum dia bergumul dengan Tuhan dan diganti namanya Israel, awalnya Yakub. Yakub itu adalah orang yang selalu curiga, orang yang selalu berprasangka buruk, orang yang tidak nyaman di dalam hidupnya, orang yang merasa tertuduh. Bahkan kakaknya mau berbuat baik saja, Yakub menganggap bahwa kakaknya pasti akan membunuh dia. Kakaknya sedang membawa orang saja, dia berpikir saya menyogok kakak saya dengan harta. Siapa tahu kakaknya lembut hati. Padahal saudara, kakaknya tidak berniat begitu. Mengapa? Dia masih Yakub dalam kehidupan yang lama yang penuh dengan tipu daya. Tetapi ketika dia berubah menjadi Israel, dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dia berani tampil ke depan. Meskipun secara fisik adalah dia mengalami kelemahan, tetapi sekarang menjadi orang yang sangat berserah kepada Tuhan. Itulah makanya ketika di Gosen, tempat orang-orang yang berserah kepada Tuhan, dibedakan oleh Tuhan dengan gambaran orang-orang Mesir yang adalah lambang dari kehidupan dunia yang dipenuhi oleh kebebasan di dalam kehidupannya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau dulu Gosen adalah tempat kehadiran Tuhan, tetapi di zaman perjanjian baru ketika kita masuk kepada kelahiran Yesus, Gosen itu adalah kehidupan kita, di mana Allah hadir. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Makanya menjelang Yesus lahir disebutkan bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Nah, beserta dengan kitanya di mana? Yesus menegaskan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah, dengan cerita Gosen ini Tuhan ingin memberikan perbedaan antara orang yang Allahnya tinggal di dalam hidupnya, artinya antara orang yang melekat dengan Tuhan dengan orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan bukan ditempel pakai double selotip, tetapi orang yang benar-benar hidupnya fokus kepada Tuhan, tidak bergeser pandangannya. Meskipun mungkin secara manusia seperti Gosen dianggap aneh dan terisolasi, terpisah, terkecualikan, tetapi disitulah kita akan melihat, menyaksikan pertolongan yang sempurna diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan, Tuhan akan kasih perbedaan. Meskipun orang mungkin menganggap sok rohani, mungkin orang menganggap kok hidupnya kok seperti ini, tapi pada akhirnya orang akan melihat sesuatu yang beda, sesuatu yang lain yang orang bisa lihat dari kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan Gosen di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita pergumulkan supaya kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam bahasa Inggris Gosen itu adalah drawing near, ya, artinya mendekat dengan Allah. Melekat dengan Tuhan bukan hanya sekedar melekat nempel gitu kayak perangko, bukan. Saudara, tapi melekat dengan Tuhan itu artinya duduk di dalam hadirat Tuhan atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Sebuah hati yang benar-benar dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar beriman, tapi betul-betul bergantung kepada Allah. Ini hati yang melekat, hati yang betul-betul nempel dengan Tuhan. Nah, orang yang melekat itulah, mari kita baca firman-Nya dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan terus bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluluhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kekenyangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ini janji Tuhan bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Ini janji Tuhan bagi orang yang menjadikan hidupnya seperti Gosen. Tetapi kalau kita merenungkan dan menjadikan rema dalam hidup kita, kita tidak perlu mengganti kalimat di dalam Alkitabnya. Tetapi karena janji itu diberikan bagi kita, permasalahannya apakah kita berani bahwa firman ini ditujukan untuk kita? Apakah kita berani bahwa ayat ini memang diberikan untuk kita? Kalau kita berani, maka kita berani mengungkapkan bahwa yang ada di situ adalah menunjuk kepada saya. Kalau iya, yang ada di situ adalah menunjuk kepada saya. Kalau aku yang ada di situ itu menunjuk kepada Allah. Berani nggak kita mengucapkannya? Kalau kita berani, maka kita akan mendapatkan berkat itu. Mengapa? Ini yang menjadikan firman menjadi rema di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Coba kita merenungkan pelan-pelan ayat ini. Katanya dalam hidup kita dengan iman itu adalah saya. Kataku dan aku itu adalah Tuhan. Dan kata iya juga itu adalah saya. Coba kita baca pelan-pelan. 2, 3. Sungguh hati saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Terus Tuhan akan membentengi. Terus sebab saya mengenal, bila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membentengi saya dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan saya dan memuliakan saya. Terus apa lagi? Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan saya, dan akan Tuhan perlihatkan kepada saya keselamatan daripada Tuhan. Itu kita mengimani ayat ini, masuk ke dalamnya bahwa firman ini menjadi milik saya. Kalau Pak Jimmy bilang, Abah ini ada ballpoint milik Abah, maka kalau sudah diberikan kepada saya nggak mungkin bilang, Abah ini ballpoint milik Abah. Enggak, ini pulpen milik saya. Pak Jimmy memberikannya untuk saya. Nah, firman ini diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita meresponinya seperti apa? Apakah firman ini buat saya? Maka kita imani kata firman Tuhan. Itu Gosen. Begitu kita menjadikan hidup kita melekat kepada Tuhan, Alkitab bilang begini, kalau hati saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Kondisi apapun Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membebaskan. Bila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Keren janji Tuhan bagi kita. Luar biasa janji Tuhan bagi kita. Cuma masalahnya kenapa kita tidak menikmatinya? Kenapa kita tidak mendapatkannya? Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya masuk dengan ibu di Bandara Makassar, ternyata masuk bandara itu jauh karena sedang direnov. Nah, kemarin kok keluarnya begitu cepat jalan keluar. Kenapa? Karena ternyata Tuhan kirimkan ada kopasgat yang menjemput sampai di tempat bagasi. Sehingga begitu bagasi sudah diterima, kita tidak lewat jalur yang biasa. Kita dimasukkan jalur khusus untuk langsung ke pintu keluar, dan yang menjemput pun dibawa ke tempat yang khusus juga. Mengapa? Karena saya bilang itu Kristen, bukan. Dia bukan orang Kristen, tapi kenapa? Bapak Gembala yang menyuruhnya tadi kirim foto, tolong monitor Abah. Ini sudah di pesawat, nanti landingnya jam sekian. Saudara perhatikan, mengapa? Berarti ada melekat. Saya dengan dia sebelumnya komunikasi, sehingga sampai sana Tuhan beri pemisahan. Orang yang seperti ini kok dijemput diberi kelonggaran. Saudara perhatikan, harusnya jauh, sekarang jadi cepat.
Harusnya jalannya jauh juga ke parkiran, sekarang bisa lewat. Mengapa? Karena ada perbedaan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, apa yang membuat Tuhan memberikan perbedaan kepada kita? Yang pertama adalah ternyata kalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam Kejadian 43 ayat yang kedua, saudara kita baca bersama-sama, 2-3. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu sendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ini mereka ada di Mesir, makan bersama dengan orang Mesir. Yusuf itu penduduk Mesir, bahkan dia pemimpin Mesir. Tetapi ternyata Alkitab mencatat makanan mereka dibedakan. Makanan mereka beda. Jadi kalau duduk makan bareng itu makanannya beda, gitu ya. Yang satu perhatikan di sini mengapa? Karena status kelahiran dibedakan, ini orang Ibrani, ini orang Mesir. Nah, kalau belajar dari hidup kita, saudara perhatikan, kita belajar kita ini, kata firman Tuhan, kita ini kan lahir tidak ada di dunia, tapi kita berbeda dengan dunia. Kata tersendiri itu berarti ada pemisahan, ada perbedaan. Mengapa? Karena kelahirannya orang Ibrani, karena yang satu orang Mesir. Ini orang percaya, yang satu tidak percaya. Nah, saudara perhatikan, letak Mesir itu walaupun dekat dan satu daerah, sama dengan kehidupan kita. Kita ini dalam satu wilayah, satu daerah. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, di hadapan manusia mungkin kita sama, tetapi Tuhan memberikan perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Mengapa? Karena ini anak-anakku. Mengapa? Sebab Yesus bilang, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sama-sama kita di situ, tapi kita ini adalah anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, kita punya bapaknya Allah, tentu kita punya porsi juga berbeda. Orang kita ini anak Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, saudara, sebesar apapun anak-anak kita tetap itu anak kita. Perhatikan. Demikian juga dengan Allah. Kita ini kata firman Tuhan, meskipun kamu tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Begitu mengasihi Tuhan bagi kita luar biasa. Bahkan ketika kita saat berdosa, Yesus mati di kayu salib itu untuk kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, karena itu menurut kekejian, seringkali kan apa yang kita perbuat itu selalu salah, selalu tidak baik, selalu tidak benar. Dengan kondisi seperti ini, Tuhan ingin kepada kita, bagaimana caranya kita bisa melekat dan menjadikan kita menjadi tanah Gosen. Saudara, harus ada bahwa orang yang memiliki tanah Gosen itu memiliki ciri dan tanda khusus di dalam kehidupan sehari-hari. Apa tanda khususnya? Mari kita baca kalimat yang tebal di bawah, 2-3. Makanan yang kita konsumsi itu sangat menentukan lifestyle atau gaya hidup kita. Tadi ada yang konseling prabaptisan, turunan Mangkunegaran. Pertanyaannya sangat lucu banget karena jarang ditanyakan. Abah, saya mau tanya, boleh nggak saya puasa neton? Pak, tadi besok saya nikahnya pada saat 1 legi, bukan setengah tua, lemu kilo-kilo. Ya, saudara, yang ngitung begitu. Saya bilang, puasa ya kapanpun boleh. Mengapa? Lawang Yesus tidak pernah mewajibkan puasa kok. Yang pasti kita harus tahu untuk apa puasa itu, dan kita punya motivasi apa. Satu, puasa itu kan biar kita sehat saja. Yang kedua, dengan kita puasa kita menyerahkan betul bahwa sebenarnya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita semakin mendekat, sebab Yesus katakan, puasa yang ku kehendaki adalah membebaskan orang yang terpenjara. Demikian juga apakah kita boleh ada ibadah 100 hari, 1000 hari? Saya bilang terserah, mau berhari-hari juga boleh.
Karena tujuannya ibadah. Yang membutuhkan firman Tuhan itu yang hidup, bukan yang mati. Karena orang keraton kan ada syarat-syarat yang gitu kan. Loh, kenapa dimasalahkan? Belajar apa tujuannya. Saudara perhatikan, ayo kita belajar supaya kita bisa paham. Sampai dihitung begini, itu hitungannya keliru loh. Iya ya Mbak ya? Iya, tapi gak apa-apa kok. Namanya hitungan itu salah, iso diadu bilang di apa? Bisa digenapi, ada syaratnya. Syaratnya gimana? Tanggal 20 Mei itu kan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dengan harapan besok pas hari H itu imani itu hari kebangkitan hidup kita. Itu imani. Maka jadikan itu rencana bukan menjadi rencana kita, tapi jadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Enak, tergantung pola pikir. Kalau pola pikirnya jahat, lihat orang senyum pasti jahat, lihat orang nggak senyum pasti juga jahat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan ini. Jadi apa yang kita konsumsi ini tidak harus makanan secara jasmani. Apa yang masuk ke dalam kehidupan. Kalau dulu kan isinya cuma bicara makanan, yang lain juga cuma gunung-gunung, sungai. Itu kan karena memang dulu udah ada di situ, belalang, nggak ada yang lain. Kalau sekarang kan ada macam-macam, ada handphone, ada Android, ada TikTok. Ya saudara, kalau orang selalu TikTokan terus, nanti sambil jalan aja sambil begini-gini terus, karena terbiasa TikTok. Ya. Makanya dulu bilang sama Jimmy, wah dulu anak saya tidak boleh pacaran sama fotografer. Kenapa? Suka melihat dengan sebelah mata, begini. Tapi sekarang kan kameranya udah gak lihat sebelah mata lagi, sudah begini gitu kan, oh jadi boleh. Anda perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam telinga kita, apa yang masuk ke dalam mata kita, sebenarnya akan menentukan gaya hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama, dengan siapa kita berinteraksi, akan membentuk saya menjadi seperti itu. Ini yang akan menjadikan ciri orang yang melekat kepada Tuhan tersendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti karakter ilahi itu akan keluar di dalam kehidupan kita. Kalau firman yang banyak masuk dalam firman kehidupan kita, maka kita akan menikmati ada hadirat Tuhan. Bukankah Yesus bilang, kalau air yang diberikan, minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang akan aku berikan kepadamu, bukan hanya tidak haus, tetapi akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Itu secara otomatis. Maka di sini kita belajar bagaimana caranya dari tanah kelahiran dibedakan. Mengapa? Memiliki gaya hidup apa yang masuk ke dalam hidup kita, dan itu menjadikan kita bosan atau tidak. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi. Jadi benih ilahi yang kita terima itu akan membentuk gaya hidup kita, yang itu akan membedakan dengan dunia, yang akan membedakan dengan keadaan di sekeliling kita. Yusuf itu meskipun dia ada kondisi hidupnya menurun, karena dia ada benih ilahi dalam hidupnya, dia tetap menjalani kehidupannya dengan nyaman, tidak protes kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipenuhi oleh firman Tuhan, tentu berbeda dengan gaya hidup dunia. Bukan terpisah dari dunia, karena kita masih ada di dalam dunia. Ya, ada orang yang berkata, Pak, saya itu di sini kan saya ini cuma numpang, Pak. Dan ya numpang lah, semua orang selama di dunia itu masih numpang. Iya kan? Adakah yang tidak numpang? Hari ini aja saudara duduk di sini numpang. Numpang di kursi. Ya saya berdiri numpang juga ini. Kapan gak numpangnya? Kalau sudah mati dikubur, udah gak numpang, namanya sudah masuk ke dalam bumi. Yang saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita belajar di sini, kita harus hidup dengan cara firman Tuhan yang kita terima. Sehingga apa? Cara hidup kita, cara kerja kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, semuanya pasti berbeda dengan cara dunia. Gak perlu disuruh-suruh, gak perlu dimarahin-marahin. Mengapa? Karena ada kerinduan yang keluar dari dalam untuk berubah. Bukan lagi berjuang, tapi memang sudah itu menjadi gaya hidup.
Ibadah itu kalau sudah menjadi gaya hidup, gak perlu kok tim besuk. Saudara perhatikan, ada orang yang mencari banyaknya jiwa, gak masalah kalau itu tuwean. Tapi Yesus itu jiwa yang dia layani selama 3,5 tahun berapa? Yang jadi murid Yesus berapa? 12 satu aja murtad loh. Tapi ternyata yang 11 ini pengaruhnya mampu menggoncang dunia. Jadi ternyata bukan dari besarnya gedung, bukan dari banyaknya jiwa, tapi apakah ada pengaruh atau tidak, ada value, ada nilai atau tidak yang bisa membuktikan bahwa kita ini anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Kalau sama saja orang akan bilang, wah podo wae. Saudara dikasih dalam Tuhan, tiba-tiba sehari kemarin saya mendapatkan satu berita yang bagi saya bingung. Lalu saya tanya Anom, Nom ini benar enggak? Mengapa? Saya dapat undangan, ada 35 pendeta Hindu dari Jawa Barat sampai Bali kumpul di Garut tanggal 8. Dia bilang ini acara tertutup Abah, tapi kami suka, sangat senang kalau Abah mau datang. Bilang, oh Yesus ini. Saya diundang di tengah-tengah pendeta 35 pendeta Hindu. Terus mau ngapain? Apakah saya harus menjadi Hindu? Kan tidak. Tapi bagaimana nilai-nilai kita sebagai orang bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Kristen. Kalimat pertama ketika Yesus mau datang, apakah ditujukan kepada orang Kristen? Tidak. Bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah kalau kita untuk anak-anak Tuhan kan sudah sama. Tapi bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang lain? Kita ini semua evangelis punya hak yang sama untuk menjadi pemberita Injil. Maka kata Tuhan, ayo kita belajar, berubah dulu. Kita baca ayatnya 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara perhatikan, bukan kita yang dirubah oleh dunia, tetapi dunialah yang dirubah oleh kehadiran kita. Tidak bisa kita merubah budayanya, tapi kita menjadikan budaya itu justru menjadi sarana untuk kita bisa mengubah keadaan yang ada di sekelilingnya. Kita mendapatkan ikan yang banyak durinya, ya kita tidak bisa ikan di durinya dicacah-cacah kelamaan. Cukup di presto saja kan kita bisa duri lunak. Cara kita berpikir itu yang pertama. Yang kedua, status pekerjaan. Saya tidak berbicara tentang pekerjaan saudara sekarang, karena Tuhan tidak pernah membedakan dikotomi pekerjaan, tidak. Yesus hanya bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya baik di hadapan Tuhan dan bisa disampaikan menjadi sumber berkat. Peserta dari retreat Kemhan salah satunya dikatakan saya merasa berdosa. Mengapa? Saya disuruh jadi majelis Tuhan tapi saya nggak bisa. Saya menolak. Apakah saya berdosa? Tidak. Mengapa? Daripada saya hanya tercatat namanya tidak bisa bekerja, malah jadi batu sandungan. Mengapa? Pekerjaan Bapak itu kan menjadikan Bapak jadi gembala bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika kita pedagang, kita ini gembala atas konsumen yang kita layani. Berarti kita di situ juga bisa berkarya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa dipisahkan? Karena kita ini kan punya gembala yang agung. Karena kita punya Yesus sang gembala yang agung, maka sesungguhnya kehidupan kita selalu ada dalam penggembalaan Tuhan. Kalau kita sedang dibawa oleh penggembala yang agung kita ke tanah yang mungkin gersang, tidak ada rumput di situ, tapi yakin, makanya bukan menjadi kambing, tetapi menjadi domba yang nurut, tidak pernah ribut. Kalau kambing itu ada makanan ribut, nggak ada makanan ribut, ada air ribut, nggak ada air ribut. Tapi
Tapi kalau domba tidak, ketika di bawah itu akan dia pernah yakin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa orang Israel diizinkan tinggal di Gosen? Karena mereka itu merupakan penggembala kambing domba. Ada status pekerjaan di situ bagi kita. Fir'aun bertanya kepada orang Israel, bilang, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Jadi mereka tinggal di Gosen, yang membedakan karena mereka berbeda dengan bangsa Mesir pekerjaannya. Nah, apa refleksinya bagi kehidupan kita? Digembalakan artinya kita mendapatkan rumput hijau dan pemeliharaan Tuhan. Saya di warning sama Sekar, jangan pernah mau lagi rekaman kesaksian. Kenapa? Kalau ada salahnya diedit ayah yang lagi penjaranya. Tapi kalau ada untungnya, YouTubernya itu dia yang dapat untung dari subscribe-nya kan, gitu kan? Yang kedua sama, ketika kita juga menyampaikan firman, ya sampaikan saja pengajaran, sampaikan saja sebuah pelajaran yang Tuhan berikan. Tidak perlu kita, itu menyenangkan telinga supaya dapat subscribe banyak. Itu namanya sudah bukan firman Allah lagi, itu firman menjadi komoditas jualan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, bukan lagi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini, mendapatkan rumput hijau, biarlah mereka diam di Gosen, dan jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternak. Kata pengawas itu artinya menjadi gembala di tanah Gosen itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu ditetapkan menjadi gembala. Itu sebabnya tanah Gosen disebut tanah penggembalaan. Itulah makanya di dalam gereja disebut tempat penggembalaan. Itulah makanya dalam komunitas gereja ada gembala. Untuk apa? Untuk menggembalakan. Dari mana visinya? Kita Wahyu menyebutkan bahwa tuliskanlah surat ini kepada malaikat jemaat, dan aku akan berjalan di sekeliling kaki dia. Visi itu ada pada gembala. Tetapi orang-orang tua-tua yang ada di sekitarnya berada dalam naungan Roh Kudus, dalam urapan Allah untuk mengejawantahkan visi yang Tuhan berikan. Jadi sumbernya dari Allah diberikan kepada kita. Kita hanya menjalankan visinya Tuhan dengan misi yang Tuhan berikan, yang kita kerjakan untuk sampai kepada jemaat, sampai kepada lingkungan melalui jemaat, sehingga kita menjadi orang-orang yang digembalakan. Dan kalau kita berada dalam penggembalaan, percayalah, Yesus pernah bilang, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini jaminan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak nyaman. Allah tetap beri jaminan yang sempurna kepada kita. Digembalakan dan dipelihara firman. Ini yang membuat kita dibedakan oleh Tuhan. Ini yang membuat Gosen dibedakan oleh Tuhan. Saat hidup kita digembalakan, akan ada perkara-perkara yang dahsyat yang akan kita alami. Mari kita baca tulisan yang tebal ini. 2, 3. Digembalakan dan dipelihara firman. Inilah yang membuat kita Terus, dan saat hidup kita digembalakan, maka ada perkara-perkara dahsyat yang akan kita alami. Yang ketiga adalah status kita. Status sebagai warga. Warga apa? Saudara kasih dalam Tuhan. Ayo kita baca firman-Nya. 2 kita. Lalu kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini. Sebagai apa? Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosen. Ada orang bilang ketika ulang tahun, panjang umurnya. Nah, dengan ulang tahun itu malah berkurang umurnya. Berkurang umurnya kan itu. Harusnya 60 tahun karena udah ulang tahun yang ke-59 kan tinggal setahun lagi. Gitu kan? Nah itu kita nah memang fakta kok. Setiap hari kita ini menyambut kematian. Kapan rumah kita jadi? Gak pernah diganti kata mati dengan maut atau dengan wafat. Dengan apa lagi? Meninggal, memejamkan mata, menghembuskan napas yang terakhir. Gak pernah Tuhan ganti itu. Dari panjang jarak kita mati ya mati.
Iya kan? Semua orang akan mati dan akan dihakimi, itu aja kan? Manusia aja karena takut mati lalu diganti. Telah pulang ke rumah Bapa, telah meninggal dunia dengan tenang. Sebab kalau meninggalnya dengan kamu, semua takut. Ya kan begitu kan? Gak ada. Tapi kita ini mengapa? Saudara perhatikan, mengapa orang takut? Makanya orang karena terlalu betah di dunia. Iya kan? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wah, gitu. Sampai seperti orang kaya yang bodoh. Tenanglah, hei jiwaku, lumbungnya banyak, gitu kan? Berasnya cukup buat 10 tahun. Kita kadang begitu. Saya punya baju sutra kain batik tulis, disimpan kenapa? Wah, satu-satunya batik tulis eman-eman, taruh di lemari. Ada sebelah lagi, batik yang paling saya sayangi, bagus warnanya, taruh di lemari. Jarang dipakai. Ya, tapi besoknya dibukain ibu sini bolong, sini dimakan tikus, jasnya juga dibolongin. Saya bilang, nek ngerti omono. Ya kan? Makanya kita jangan punya pikir besok ngerti omono. Kita perhatikan, nikmati sekarang. Kita punya apa, nikmati. Bukan berarti kita tidak boleh mikir tentang ke depan. Tapi masa depan itu harus dijalani ke depan. Makanya kita belajar di sini. Kalau ada pengakuan mereka orang asing, maka akhirnya mereka diizinkan tetap di Gosen. Saudara dikasih dalam Tuhan, berapa banyak orang kita lupa, saudara. Ayo kita baca firman Tuhan di Perjanjian Baru juga 2:3. Saudara-saudaraku kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di mata kuliah kewarganegaraan itu ada istilah warga dan penduduk. Warga dan penduduk. Apa bedanya sih? Warga Kerandon dengan penduduk Kerandon. Warga itu adalah semua yang tinggal di Kerandon. Itu warga. Orang yang kontrak di sini, orang yang kos di sini, itu warga. Tapi kalau penduduk kan yang ber-KTP. Kalau penduduk dia akan tinggal di situ selamanya. Nah, kita ini kata Tuhan pendatang, bukan warga tetap di bumi. Cuma orang kadang lupa mau balik. Mengapa? Betah. Iya kan? Kenapa betah? Ada yang dipandang, ada yang dirasakan, membuat kita tidak jadi pergi. Akhirnya apa? Wah, saya pindah penduduk. Kalau sudah pindah penduduk mana? Ya sudah betah. Ya kalau saya ditinggal di Jogja, selalu saya katakan saya belum lama tinggal di Jogja. Berapa tahun Pak? 40 tahun. Kenapa? Ada harapan lebih panjang lagi. Nah, orang itu kadang lupa. Saya perhatikan, kata asing kan tidak tinggal lama di sini. Tapi ada orang lupa bahwa kita ini akan mati. Makanya ada istilah begini, bekerjalah sebaik-baiknya, bekerjalah sekuat-kuatnya, seperti orang seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi bertakwalah, berbuat baiklah, melakukanlah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, seolah-olah engkau akan mati besok. Saudara, ini satu pelajaran. Jadi tempat tujuan perjalanan kita ini bukan di sini. Tempat tujuan perjalanan kita adalah di sorga. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, suatu kali kalau rumah kita sudah jadi, kita akan pulang ke sana. Ini khotbah kok meden. Siapa yang tidak akan mati? Lalu orang bilang, saya mau berobat Pak, kemana? Ke orang pintar. Nah, kalau orang berobat ke orang pintar, berarti yang pergi orang bodoh. Ada di sana Pak orang pintar, sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Ada enggak? Enggak ada. Kalau segala macam penyakit disembuhkan, malah stres nanti. Enggak ada kuburan, mau jalan enggak ada temennya. Ya Pak Jimmy sampai 150 tahun nyari teman roda nggak akan ketemu. Bingung, ceritanya wis bedo. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayo kita belajar. Nah, berikutnya adalah status kepemilikan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Mari kita baca bersama-sama status kepemilikan. Dalam dipisahkan di sini adalah, saya perhatikan apa sih? Dipisahkan karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini milik Kristus yang telah menebus kita menjadi kepunyaan Allah. Bukankah firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bangsa Israel itu kena 9 tulah. Orang Israel terluput. Tapi waktu tulah yang ke-10 berupa maut dan kematian, saudara, orang Israel dipisahkan juga. Tapi ada cara khusus yang diberikan Tuhan supaya kita tidak kena maut. Artinya tulah-tulah yang lain itu kita juga bisa menikmati yang sama. Malah petaka kena gempa itu bisa semuanya kena. Masa sih yang gak percaya kena gempa, orang Kristen gak punya gempa? Ya sama. Kemarin hujan ada dipisahkan gak? Di sini rumahnya Pak Daniel, tempat tinggalnya, nggak asal dari hujan. Ya nggak bisa, tetap saja hujan. Dan saya kagum dengan hujan karena turun nggak pakai tangga. Cuma sekarang hujannya sering santai, nggak mau cepat reda. Nah, saudara perhatikan di sini. Kenapa? Kita ada tanda waktu tulah yang ke-10 itu Allah memberi tanda kepada mereka tentang maut, menjadi ciri orang yang milik Tuhan dengan yang tidak, yang akan terhindar dari malaikat maut dan tidak. Kenapa? Ada syarat yang ditentukan Tuhan supaya kita ini tidak kena tulah maut yang membunuh seluruh anak-anak sulung orang Mesir. Cirinya apa? Syaratnya apa? Pada tulah yang ke-10 itu ada syarat, yaitu mereka harus menyembelih anak domba, lalu dipercikan ke jenang dan di ambang pintu. Dalam terjemahan lama dioleskan, disapukan. Jadi tanda darah ini adalah sebuah perbedaan. Tanda darah ini adalah sebuah perbedaan antara menjadi yang kemudian bukan hanya perbedaan, tetapi menjadi tempat perlindungan di mana malaikat maut tidak lagi masuk. Begitu malaikat maut datang, ada tanda darah, lewat dia. Ya, lewat dia. Seringkali kita gini, suatu kali kita ketahan seperti ini. Saya bilang, anak saya di situ kena tilang. Oh iya, yang mana? Motornya ini. Oh iya. Bebas. Mengapa bebas? Ada tanda, saya mengikrarkan. Besoknya lagi kena tilang, udah gak apa-apa, tahan aja. Besok kalau udah waktunya sidang, biar ambil di rumah. Kenapa? Ada tanda. Nah, Tuhan itu memberi tanda kepada kita. Tanda apa? Tanda darah. Manusia tidak bisa melihat mungkin tanda itu karena ada di dalam hati kita. Karena iman itu letaknya di dalam hati. Agama itu ada di KTP. Tapi malaikat maut tidak menyebutnya. Dan orang Jawa dengan tegas menyebutkan setan ora doyan demi ora nulir. Nah, saudara perhatikan di sini ada tanda yang ada. Nah, kalau di Goshen telah terjadi perlindungan dengan cara yang begitu luar biasa. Nah, orang Israel kenapa memenuhi syarat yang ada? Ada darah yang dipercikan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, kata dipercikan itu apa sekarang? Apakah kita juga harus tanda darah? Sehingga kalau makan juga didoakan, tolong Tuhan sucikan makanan ini dengan darah Yesus. Nah, itulah darah, makanya makanan orang Kristen dianggap haram karena dicucikannya dengan darah Yesus. Darah Yesus terlalu simpel, terlalu sederhana kalau hanya sekedar menyucikan makanan. Tapi kata dipercikan dalam konteks sekarang adalah diperkatakan. Kata Wahyu menyebutkan iblis dikalahkan oleh dua hal. Satu oleh darah anak domba. Yang kedua apa? Kesaksian. Kesaksian itu apa? Perkataan-perkataan yang kita imankan itu seharusnya. Ibrahim itu dibenarkan bukan hanya dengan iman dalam hati saja, tetapi oleh perbuatan iman. Ketika dia berkata kepada istrinya Sarah, ketika istrinya berkata kepada Abraham, dia sudah melakukan perbuatan iman. Ketika dia berkata kepada anaknya, Jehovah Jireh anakku, dia sudah memperkatakan iman bahwa Tuhan menyiapkan di sana. Demikian juga di dalam hidup kita, bahwa kita yakin, itulah makanya optimisme kita di dalam Tuhan sebagai orang yang diberkati Tuhan harus terucap dari perkataan-perkataan yang kita lakukan hari ini. Ketika saya membuat tesis tentang
pemberantasan kemiskinan, bahwa gereja, lembaga keagamaan sebagai mediating structure dalam pemberantasan kemiskinan, salah satunya adalah kami mengajarkan untuk tidak mengatakan saya miskin. Mengapa? Sebab ketika setiap hari mengucapkan saya miskin, maka kita akan menjadi miskin. Ketika ada tempelan di sana orang miskin, bahaya saudara. Bukan berarti kita lebih kaya, tapi kita punya iman. Coba kalau tiap hari saudara ngomong, duh koyongnya rasane, duh koyongnya rasane, mesti kerja gak akan jalan. Mau jualan nanti gimana ya kalau nggak laku? Gak usah jualan saja. Itulah makanya perlu dikatakan di sini, diperkatakan. Ini kesaksian. Bagaimana saudara hari ini diberkati? Puji Tuhan. Sudah? Belum. Tapi saya yakin kok. Tadi kata pujian, pada waktunya Tuhan akan bekerja. Pada waktunya Tuhan akan memberikan. Kapan waktunya? Ya waktunya Tuhan. Itu yang harus kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan terakhir 2-3. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri. Dipercikkan kitabnya. Terus berikutnya adalah apa? Dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ayo kita belajar membaca firman, memperkatakan firman, memperkatakan iman kita. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang dibedakan, bahwa kita ini adalah tanah gosennya Tuhan. Kondisi apapun tetap ada perbedaan. Perlindungan Tuhan sempurna ketika kita fokus kepada Tuhan. Kita mau datang, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Mari dengan iman katakan, oh Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Ini iman kami Tuhan. Aku percaya Tuhan kuasa. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita saja katakan aku percaya. Pria buat iman. Perkataan iman. Inilah yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Ya Tuhan Yesus, telah dikerjakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kau pria, imani, perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Ada mujizat. Amin.
firman hari ini, kami percaya selalu ada mujizat, ada karya yang ajaib bagi kami sebagai tanah kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu menghadapi keadaan ke depan. Sepanjang kami melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti beri perbedaan. Demikian juga berdoa bagi bangsa kami. Menjelang tahun politik, tahun pemilu yang akan datang, Tuhan terus berkati bangsa kami. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Demikian juga aparat keamanan yang ada, Tuhan, Kau tolong beri kebijakan kepada mereka. Kami percaya Kau melindungi bangsa kami. Tuhan, Kau berkati gereja kami, anak-anak-Mu yang hari ini dapat hadir, yang memiliki kelemahan fisik, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah-Mu mengalir, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, penyakit apapun tidak lebih berkuasa dari kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Acara Natal kami menyerahkan semua kepada-Mu, baik cuaca, acara, dana, keamanan, jemaat yang akan hadir. Tuhan, Kau persiapkan semuanya. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga beri acara gereja sepanjang minggu ini, Tuhan, kami tolong, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar beri korban persembahan. Kuduskan persembahan kami, baik itu kolektif, tatangan, persepuluhan, bahkan persembahan khusus dana Natal. Kami beasiswa, Tuhan, kami sungguh percaya Engkau pasti mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami semua. Kami sebentar mau pulang dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berkati, kita beri korban persembahan. Saudara, ada beberapa pengumuman mungkin bisa ditayangkan untuk dukung dalam doa buat acara hari Selasa, hari Senin, besok minggu depan. Ada apresiasi pewarna Indonesia di Jogja National Museum dan juga Rakernas Pewarna, di mana kita diberi waktu 2 jam untuk acara pembukaan wayang golek. Dan juga doakan juga buat hari Rabu ada persetia, nanti latihannya tinggal berdiri sekolah aja dengan wayang kapan. Lalu kemudian hari Kamis tetap ada menara doa. Hari Kamis ada menara doa bertempat di Canden, di tempatnya Pak Pri. Jadi yang punya kesempatan bisa hadir, bisa datang kumpul di sini jam 6 karena acaranya jam 7. Lalu berikutnya saudara, kita akan ada puasa doa. Apa puasa doa? Doa puasa. Kalau puasa doa berarti tidak berpuasa. Doa puasa 1 bulan dimulai tanggal 23 sampai 22 Desember 23 November sampai 23 Desember. Jangan berpikir tiap hari Pak, enggak. Bapak Ibu mengambil waktu 1 hari 1 minggu untuk kita bisa ikut bersama-sama untuk berdoa acara, cuaca, jemaat yang akan hadir, keamanan, dan dana yang dibutuhkan. Itu aja, nanti pokok doanya akan dibagi. Nah, siapa yang belum mencatat untuk ikut doa hari Senin? Mas Dian tolong dicatat siapa yang ingat yang bisa doa hari Senin, yang ikut doa hari Selasa, yang ikut doa hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, hari Minggu baru 1 orang. Adakah yang bisa? Ada 2 orang yang hari Minggu, Pak Badari dengan Pak Handoko. Adakah ya Mbak Tini hari apa? Apa? Minggu. Hari Minggu. Ibu Tini hari Minggu. Ada lagi? Kok yang ibu bapak-bapak yang anak-anak gak ada yang puasa ya? Puasa doa atau doa puasa? Ada lagi? Puasa itu bikin sehat. Ada yang menyebutkan saumu ala tusiku, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Ada yang mau doa siapa? Yang di dalam? Senyum-senyum saja, yuk semua. Siapa lagi? Gak ada? Puasanya kapan Pak? Tidak harus dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Yang tidak boleh itu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Artinya puasanya jam 6, jam 7 sudah buka ya. Puasa sampai siang boleh. Yang penting pada waktu berpuasa itu berdoa. Jangan pada waktu puasa ngomongin orang. Ada lagi? Ini ditawarkan lelang ini. Siapa yang hari Senin? Siapa yang hari Selasa? Pak De Joko sudah terdaftar. Hari Rebo?
Yang merasa belum daftar hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, Om Jimmy sudah. Ya, nanti yang mau ngisi daftar saja di grup atau japri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa menara doa ya.